Ada satu buku yang dan judulnya provokatif, amalan-amalan bid'ah dalam masyarakat gitu. Intinya begitu. Di antara amalan bid'ah yang disebut di situ berdoa setelah salat wajib. Nah, itu problem itu. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang salat isya berjamaah seakan-akan dia salat tahajud setengah malam. Kalau dapat pula melaksanakan salat subuh berjamaah, kata Nabi, faka'annama shallal laila kullah, sama seperti orang yang salat malam sepanjang malam. Itulah keutamaan yang besar yang mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Di antara yang perlu kita perbanyak di tengah kondisi sekarang ini, banyak-banyak berdoa. Karena doa itu, kata Nabi, doa itulah yang diharapkan. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, pasti akan kukabulkan. Hanya berdoa ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana ketentuan berdoa? Adakah waktu-waktu khusus ketika kita berdoa Allah akan kabulkan doa itu? Pernah ditanyakan kepada Nabi, ada sebuah hadis disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi, kata sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'? Ya Rasulullah, kapan doa itu dikabulkan Allah? Kata Nabi, doa itu dikabulkan Allah jawfal lailil akhir, di penghujung malam. Penghujung malam itu kapan? Di waktu sahur. Kan di ujung malam. Karena malam itu ujungnya bukan jam 6 pagi. Malam itu akhirnya ketika menjelang masuk waktu subuh. Karena subuh itu disebut fajar. Jadi yang disebut malam itu ya mulai dari tenggelam matahari sampai terbit fajar. Nah, di penghujung malam berarti menjelang subuh. Menjelang subuh itu waktu sahur. Makanya ada dalam Al-Qur'an disebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur itu mereka meminta ampun. Mohon ampun, mohon kebaikan kepada Allah di waktu sahur. Bil ashar, waktu sahur. Makanya waktu sahur itu banyak barokahnya. Bahkan kalau kita mau puasa, sahur itu diusahakan sahur, makan atau minum. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena pada waktu sahur itu ada barakah. Kalau tak dapat makan dengan segala alasannya, kata Nabi, jur'atan minal ma', seteguk air, tapi tetap mengambil barokahnya. Nah, di waktu sahur itu pula, itulah kondisi seseorang ketika dia berdoa, Allah amat sangat mendengar. Bukan bermakna di waktu lain Allah tak mendengar, Allah Maha mendengar. Tapi bahasa asma'u di sini artinya lebih cepat dikabulkan karena itu waktu-waktu utama. Jadi kalau mau doa kita dikabulkan oleh Allah, salah satu waktu yang utama itu adalah jawfal lailil akhir. Yang kedua, kata Nabi, kapan doa itu dikabulkan oleh Allah? Wa duburas salawatil maktuban, selesai dari salat wajib. Selesai salat wajib
maka kita pun dianjurkan berdoa. Tapi kan jadi problem, ada orang tak mau berdoa setelah salat wajib karena kata dia berdoa itu setelah salat sunat. Dan saya baca itu buku, ada satu buku yang menyebar di masyarakat kita, buku kecil dan judulnya provokatif, amalan-amalan bid'ah dalam masyarakat kita. Intinya begitu. Di antara amalan bid'ah yang disebut di situ berdoa setelah salat wajib. Nah, itu problem itu. Dan saya lihat mengapa ini dikatakan bid'ah, karena tak ada dibuat Nabi katanya. Karena dalam hadis itu Nabi cuma berdoa setelah salat sunat, salat wajib tak ada. Lalu di mana letak hadis ini? Bukankah hadis ini mengatakan ketika ditanya Nabi, "Ya Rasulullah, kapan doa itu dikabulkan oleh Allah?" Penghujung malam, satu lagi selesai salat wajib, wa duburas salawatil maktubat. Di mana diletakkan hadis ini? Apakah tak paham yang mengatakan bahwa enggak ada berdoa setelah salat wajib? Rupanya mereka memahaminya beda. Hadisnya ini dipahami duburas salawatil maktubat, itu artinya penghujung salat wajib, bukan selesai salat wajib. Dubura, dari kata dubura ni jadi problem. Jadi menurut, kita langsung sebut namanya, misalnya dalam fatwanya Syekh bin Baz, ulama Saudi, kata dia, kata dubura ini maksudnya bukan selesai solat, maksudnya penghujung solat. Bukankah kita di akhir solat itu dianjurkan sujud, memperbanyak doa? Kata Nabi, enggak mesti di akhir, bukan di setiap sujud kan disuruh banyak berdoa. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Seorang hamba sangat dekat dengan Allah kapan? Ketika dia sujud. Fa aktsirud du'a, perbanyaklah doa. Diambilnya hadis ini, disimpulkannya bermakna doa yang dimaksud dalam hadis ini di ujung solat, di sujud itu. Atau bisa jadi maknanya dipahami mereka yang menolak untuk tidak berdoa sesudah salat wajib, maknanya di penghujung salat itu, di penghujung salat kan ujungnya salam. Nah, sebelum salam itu kan disuruh lagi berdoa. Bukankah Nabi mengatakan, "Idza tasyahhada ahadukum," apabila kalian sudah selesai membaca tasyahud tahiyat, "falyasta'iz billahi min arba'in," mohonlah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu yang disuruh. Jadi yang dimaksud dengan doa ini, kata yang menolak tadi, itu yang di ujung solat itu sebelum salam itu. Tapi tidak bagi ulama-ulama terdahulu. Kenapa? Karena makna kata dubura di sini maksudnya selesai solat. Duburas salawatil maktuban, selesai solat wajib. Itu makanya sebahagian orang berdoa sesudah solat wajib. Kenapa dubura ini diartikan selesai solat wajib? Karena ada hadis tentang man qala, man sabbaha lillah thalasan wa thalathin. Siapa yang bertasbih, membaca subhanallah 33 kali, wa hamidallah, dan dia bertahmid 33 kali, wa kabbarallah, dan dia bertakbir 33 kali, fatilka tis'atu wa tis'un, dan itu bermakna 99, wa tamamal mi'ah, lalu dia sempurnakan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, dan seterusnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi duburi kulli salatin. Fi duburi. Kata duburi tadi, dubura tadi, itu dipahami di sini setiap selesai salat.
fi duburi kulli salatin, setiap selesai salat. Nah, kalau kata dubur, dalam dubur itu kan kalau bahasa kita kan di belakang. Di belakang itu penghujung maksudnya. Di ujung itu maksudnya ya udah selesai. Udah selesai maksudnya dalam hadis yang ini, maka dikaitkanlah teks ini sama dengan kata dubur dalam hadis yang riwayat Abu Umamah, sama dengan riwayat tentang bertasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Dan kalau kita membaca tasbih, andaikan kata dubura itu artinya di dalam solat, di ujung solat, berarti di dalam solat maksudnya, maka tentulah kita akan membaca subhanallah subhanallah itu sebelum salam. Tapi tidak ada di antara kita satupun yang membaca subhanallah subhanallah 33 kali sebelum salam. Bermakna kata dubura dalam hadis ini selesai solat. Jadi siapa yang bertasbih 33 kali, siapa yang bertahmid 33 kali, siapa yang bertakbir 33 kali setiap selesai solat. Nah, jadi harus dihubungkan hadis ini dengan hadis lain. Kalau tidak orang bisa salah paham. Maka apa keutamaan orang yang membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33? Kata Nabi, ghufirat khotoyahu, diampuni dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahri, diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Nah, itu tentang masalah berdoa. Dan berdoa ini ada beberapa versi yang dipahami oleh para ulama. Ada yang berdoa dengan cara mengangkat tangan, ada berdoa tidak mengangkat tangan, ada berdoa dengan nunjuk ke atas, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Nah, sebahagian kalau kita di Pekanbaru ini ada juga kita lihat kalau khutbah itu pas khutbah ada doa terakhir sebelum menutup khutbah itu ada Allahumma ighfir. Dan banyak hal-hal terkait tentang cara berdoa, maka hadis-hadisnya boleh jadi pernah kita bahas. Nah, posisi tangan dalam berdoa, ada yang mempersoalkan tentang berdoa seperti hadis Sunan Abi Daud. Bukankah berdoa itu membuka telapak tangan? Kenapa ada orang berdoa atau membalikkan telapak tangan? Sementara hadisnya dijelaskan dalam Sunan Abi Daud, diriwayatkan dari Malik bin Yasar As-Sakuni. Idza sa'altumullah, kata Nabi, jika kalian meminta kepada Allah, fas'aluhu bi butuni akuffikum, mohonlah, mintalah kepada Allah dengan telapak tanganmu. Wala tas'aluhu bi zuhuriha, janganlah meminta kepada Allah dengan punggung tangan. Ini kan seakan-akan melarang orang berdoa dengan punggung tangan. Tapi apakah makna hadis itu sudah selesai? Final, artinya ketika melihat ada orang berdoa begini, kita salahkan? Jangan terburu-buru. Kenapa? Hadis yang kita bahas ini baru satu hadis. Tampaknya memang larangan, tapi banyak riwayat-riwayat tentang bagaimana cara berdoa, di antaranya berdoa dengan membalikkan telapak tangan itu. Ibtal namanya. Dalam kajian hadis atau fikih disebut ibtal, membalikkan telapak tangan ketika berdoa dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, itu disebutkan. Di mana penjelasan itu? Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ini kitab fikih terlengkap abad ini. Saya nukilkan dalam buku saya Ikhtilaf Seputar Salat halaman 185. Kalau zaman sekarang ini, kalau dulu kan kitabnya ya terpisah-pisah, mazhab ini kitabnya ini,
mazhab Syafi'i ini, mazhab Hanafi. Nah, dalam kitab ini, dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah, semua mazhab itu ada di sana. Dirangkum, dibuat muqaranah perbandingannya, diberikan penjelasan dengan dalil-dalilnya. Nah, untuk untuk satu orang yang mengonsep atau menulis kitab perbandingan mazhab ini, itulah yang kita kenal ada Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Itu memang langsung 4 mazhab. Judul bukunya Al-Fiqhu 'alal Mazahibil Arba'ah, mengajar di Masjid Nabawi. Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, sebahagian menyebut Syekh Abdurrahman Al-Juzairi. Nah, ada yang semua mazhab masuk, karena mazhab itu banyak sebetulnya. Itulah yang kita kenal Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Baik mazhab yang populer maupun mazhab yang tidak populer pun ada dalam itu. Dirincikan semua dengan dasar-dasarnya. Itulah yang kita kenal dengan bukunya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Nah, untuk proyek besarnya itu ada namanya Mawsu'ah, semacam kamus fikih lah, seperti ensiklopedia fikih Islam begitu. Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Nah, di sini dijelaskan tentang cara berdoa. Disebutkan wa nassal Hanabilah ala anna min adabid du'a basta yadayhi wa raf'ahuma ila sadrihi li hadisi Malik bin Yasar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sa'altumullah fas'aluhu bi butuni akuffikum wa la tas'aluhu bi zuhuriha wa takunu yadahu madmumataini. Dalam mazhab Hambali hendaklah berdoa itu di antara adabnya membentangkan kedua tangan, mengangkatnya sampai ke dada. Membentangkan kedua tangan, mengangkat sampai ke dada. Berdasarkan hadis Malik bin Yasar tadi. Dan Nabi mengatakan, jika engkau meminta kepada Allah, minta dengan telapak tangan, jangan meminta dengan punggung tangan. Tapi kedua tangannya itu bagaimana? Kedua tangannya Nabi itu watakunu yadahu madmumataini, dan kedua tangan Nabi itu dalam keadaan menempel. Mazhab Hambali ini. Jadi kalau ada orang berdoa gini, bisa jadi dia dianggap sebagai ulama atau orang yang mengikut mazhab Hambali. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, dekat dada, posisi sejajar dada. Nah, jangan kita salahkan, itu mazhabnya Hambali. Kemudian mazhab Hambali juga mengatakan itu terjadi bukan hanya satu hadis penjelasan itu. Ada hadis yang lain disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a dhamma kaffaihi wa ja'ala butunahuma mimma yali wajhahu. Rasulullah itu ketika berdoa, beliau menempelkan kedua telapak tangannya dan melihat ke kedua telapak tangannya. Allahumma ighfir. Ini enggak melihat ke atas. Allahumma ighfir. Tengok ini. Begitu mazhab Hambali. Meskipun hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama hadis. Misalnya Imam Al-Iraqi dalam kitab Takhrijul Ihya, itu disebutkannya hadisnya dhaif. Tapi yang namanya amalia furu' begini, sebahagian ulama membolehkan beramal dengan hadis dhaif. Imam As-Suyuti mengatakan hadis dhaif boleh diamalkan jika memiliki 5 syarat. Tidak bicara tentang akidah, tidak bicara tentang halal dan haram, berbicara dia tentang fadilah amal, dia tidak ada perawinya yang kazab pendusta, dan dia termasuk berbicara tentang keutamaan yang menurut para ulama itu tidak sampai dilarang mengamalkannya. Kemudian bagaimana ulama mazhab Syafi'i? Kalau ulama mazhab Syafi'i gimana memahami tentang cara berdoa? Apakah sama seperti mazhab Hambali yang doa sedada kemudian ditempelkan, dilihat wajahnya melihat ke tangan?
Ternyata dalam mazhab Syafi'i, telapak tangan mengarah ke langit dan punggung tangan ke bumi, boleh ditempelkan, boleh direnggangkan. Itu mazhab Syafi'i. Boleh ditempelkan berarti enggak masalah. Jadi tidak juga berarti kalau ada orang menempel begini dianggap Hambali, belum tentu. Karena Syafi'i juga membolehkan. Cuma mazhab Hambali harus begitu. Kalau mazhab Syafi'i boleh tempel, boleh dipisah. Kalau kita selama ini lebih banyak nempel, lebih banyak misah. Boleh pisah, tapi boleh. Tapi kalau ada nempel ya tidak apa-apa. Karena Syafi'i juga membolehkan. Jadi jangan dianggap itu Hambali itu. Oh, belum tentu Syafi'i boleh juga. Nah, ini tentang cara melakukan bagaimana kondisi tangan ketika berdoa. Nah, penjelasan lanjutan dalam mazhab Syafi'i dilakukan dalam doa untuk mengharapkan terkabulnya sesuatu. Doa-doa biasa. Ya begitu, kalau tak begini, ya begini. Sebahu bukan dalam atau sedada kan. Begitu. Nah, sedangkan untuk mengharap hilangnya bala, hilangnya bencana, hilangnya wabah, termasuk sekarang ini penyakit, itu ada cara khususnya. Apa cara khususnya? Punggung tangan menghadap ke langit. Allah. Tadi begini, sekarang tinggal balik. Itulah yang disebut dengan ibtal. Tapi pas doa untuk mengharapkan agar Allah menghindarkan bala itu saja. Itu berdasarkan apa? Hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa. Rasulullah memohon hujan agar Allah menurunkan hujan. Fa asyara bi zahri kaffaihi ila sama. Kemudian Nabi mengisyaratkan punggung telapak tangannya ke langit. Telapak tangannya ini biasanya. Tapi ketika dia mohon, karena waktu itu bencana musim panasnya sudah luar biasa, sampai tanah-tanah tuh udah retak-retak, udah payah mau minum karena hujan dah lama tak turun. Maka Nabi berdoa, ya Allah, hilangkanlah semua bencana ini, turunkanlah hujan. Saat itu Nabi berdoa sambil membalikkan telapak tangannya. Nah, jadi kalau umpamanya kondisi sekarang ini kita mohon dihindarkan dari bencana, dihindarkan dari malapetaka, pada doa-doa tertentu itu dianjurkan untuk membalikkan telapak. Maksudnya balikkan keadaan nih, ya Allah. Sekarang kami sedang mengalami keadaan yang berat ini, balikkan keadaannya. Itu dalilnya. Hadisnya di mana? Sahih Muslim. Nah, jadi kalau ada orang melarang nanti kasih buku nih, fotokopikan atau foto kirim ke WA. Ini dalilnya. Karena banyak orang yang menilai mana ada doa-doa balik-balik tangan katanya. Dia belum tahu hadisnya, itu aja masalahnya. Kadang-kadang orang cepat menilai itu karena belum membaca. Dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah, bahkan ini ulama Saudi mengatakan ada cara lain. Syekh Syekh Saleh Al-Syekh, apa kata dia? Mengangkat kedua tangan dengan telapak tangan terbuka di depan dada, tepatnya di pertengahan dada. Kemudian inilah doa yang umum disebutkan dalam hadis-hadis mazhab Hambali tadi. Karena hadisnya tadi kan begitu, diletakkan di dada. Inilah yang umum kata Saleh Al-Syekh, ulama Saudi, udah wafat. Namun kadang-kadang Nabi di Arafah mengangkat kedua tangannya tepat di pertengahan dada, lalu menengadahkannya. Mohon tinggi, mengadahkan, ya Allah, minta tolong kepada Allah. Kemudian
tidak meletakkan disebutkan tidak meletakkan dekat wajah, namun juga tidak jauh dari wajah. Jauh wajah. Tidak dekat ke wajah, tidak juga jauh betul, tapi pertengahan. Ya Allah. Itu juga dilakukan Nabi dalam beberapa riwayat. Kemudian ada membuka kedua telapak tangan seperti orang miskin yang meminta makanan. Gimana kira-kira orang minta makanan? Sedekahlah Pak, yang di tepi-tepi jalan lagi. Sedekahlah Pak. Nah, kira-kira begitu. Memohon kepada Allah. Bahkan Syekh Bakar Abu Zaid, ini ulama Saudi juga, dalam kitab Tashihud Du'a jilid pertama halaman 116, apa kata dia? Wa in syaa qanna'a bihi ma wajhahu wa zuhurahuma nahwal qiblah. Kalau mau juga bisa saja orang berdoa itu menutup wajahnya dengan telapak tangan dan kedua punggungnya menghadap kiblat. Jadi kalau ada orang nanti doa, kalau ada orang seperti ini, itu jangan macam-macam pikiran, mungkin dia berdoa. Mungkin dia pakai pemahaman Syekh Bakar Abu Zaid ini. Nah, itu hadisnya. Nah, bagaimana doa yang diaminkan? Hadis diriwayatkan dari Habib bin Maslamah Al-Fihari. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, la yajtami'u mala'un, tidaklah berkumpul berapa orang, sekelompok orang, fayadu'u ba'duhum, ada orang yang berdoa, wa yu'amminul ba'du, ada yang lainnya mengaminkan, wa yu'ammin, ada yang mengaminkan, illa ajabahumullah, melainkan doa itu dikabulkan Allah. Jadi kalau ada orang berdoa satu, yang lain mengaminkan, itu doa-doa seperti itu dikabulkan oleh Allah. Itu dalilnya. Cuma masalah ikhtilaf tentang diamalkan tidak setelah sholat atau di tempat-tempat tertentu, hadisnya umum. Makanya yang memilih tidak berdoa, ya tafadhal. Yang melakukan doa dengan berjamaah, ada yang satu yang mengaminkan, inilah dalilnya. Jadi kita tidak menyalahkan. Kemudian mengusap wajah sesudah berdoa itu banyak sekali dalil-dalilnya. Mungkin pendahuluan kita sebelum kita lanjutkan ini, barangkali ada yang mau didiskusikan. Kita buka.